Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Hal ini untuk mempertegas kewenangan anggaran sistem penanganan bencana dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, penanganan bencana di tingkat pusat dan daerah belum memiliki sistem yang terintegrasi dan terpadu. Penanganan bencana menurut pengalaman kita selama ini belum utuh, alurnya tidak komprehensif, jadi terputus-putus. Maka kita berharap dengan undang-undang ini alurnya itu bisa mulai dari BNPB. Sementara itu, Rudi Hartono Bangun berpendapat sesuai dengan keadaan Indonesia yang rawan akan bencana, perlu adanya perbaikan untuk sistem protokol kebencanaan, aparatur, dan anggaran khusus bencana di setiap daerah. RUU bencana ini kan melihat dinamika ataupun keadaan Indonesia yang memang daerah negara rawan bencana memang harus disiapkan RUU tentang itu, protokolnya segala macamnya, aparaturnya, tindak lanjutnya, semua harus disiapkan memang. Kalau tidak nanti ketika terjadi bencana, tiba-tiba tsunami seperti dulu di Aceh, kebingungan. Dari Kabupaten Serang, Banten, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Komisi 4 mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk batasi impor di sektor kelautan khususnya ikan laut sebagai upaya menghadapi pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI Nur Aini berpendapat dengan anggaran yang ramping, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mampu mensiasati tantangan pandemi COVID-19. Menurutnya, kebijakan impor dan ekspor komoditi laut perlu dibatasi dan ditinjau nilai ekonomisnya. Stabilisasi juga ya di tengah-tengah minimnya anggaran ini, seperti membatasi impor-impor produk pangan khususnya produk kelautan dan perikanan kita ya, ikan laut dan ikan yang ada dari luar masuk ke Indonesia ini juga mesti dibatasi. Selain itu, Nur Aini juga mengatakan refocusing anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan berdampak pada nasib para nelayan. Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional harus dapat mengamankan nasib para nelayan yang juga ikut terdampak pandemi COVID-19. Baru ini ya KKP yang baru, di mana kondisi saat ini nelayan kita ini juga butuh suatu perlindungan, pemberdayaan dari pemerintah melalui kebijakan dan program bagaimana ke depan kebijakan pemulihan ekonomi nasional ini kan berdampak juga kepada para nelayan kita yang ada di Indonesia ini. Tentu dengan kebijakan yang ada untuk bisa menyesuaikan. Panji dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong Pemprov Jambi merealisasikan pengangkatan pegawai honorer, terutama guru, menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam kunjungan kerja reses ke Jambi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsul Rijal mengatakan pegawai honorer di Jambi masih sangat banyak. Kuota yang diberikan Kementerian Pan-RB untuk Provinsi Jambi seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk memprioritaskan pengangkatan pegawai honorer khususnya guru, baik melalui jalur CPNS maupun jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Masih 300 orang, ya masih selalu sangat kecil. Karena itu ini peluang, kalau memang ada lagi terus ditambah dan dimintakan jatahnya, peluangnya. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Arsya Juliandi Rahman mendorong Pemprov Jambi mempercepat reformasi birokrasi dengan pengalihan pegawai struktural ke fungsional. Keberadaan depo arsip milik Pemprov Jambi dalam rangka tertib administrasi dan akuntabel juga diapresiasi.
sehingga Pemprov Jambi mempunyai tenaga fungsional kearsipan. Kita harus dorong ke seluruh provinsi dan juga kabupaten kota untuk memiliki depo arsip, apalagi di daerah seperti di Sumatera yang sedang berkembang. Pada penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021, Pemprov Jambi mendapatkan jatah 394 formasi, terdiri dari 201 formasi penerimaan P3K dan 193 formasi penerimaan CPNS. Dari Provinsi Jambi, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari KIT, Batang Produk Baru Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 6 DPR RI berharap pembangunan kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah dapat terlaksana dengan baik. Akselerasi pembangunan tersebut dapat memacu perekonomian daerah dan nasional, terutama untuk pemulihan kembali akibat pandemi COVID-19. Ditemui usai kunjungan spesifik Komisi 6, anggota Komisi 6 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan kawasan industri terpadu Batang menjadi salah satu produk pertama dari Undang-Undang Ciptaker, dengan harapan semua realisasi investasi dengan relokasi industri yang dibawa oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lamhot menambahkan, dalam progres tahap pertama, kawasan industri Batang seluas 450 hektar masih dalam tahap pengerjaan. Saya cukup apresiasi ya, karena ini kan merupakan role model yang cukup bagus, di mana sinergitas antara BUMN, antara PTPP dan PTPN, di mana PTPN itu PTPN 9, ya, terjadi sebuah sinergitas terhadap juga keikutsertaan Pemda. Lebih lanjut dari data yang dihimpun oleh BKPM, Lamhot menilai kawasan industri Batang diperkirakan memiliki nilai investasi sebesar 700 triliun rupiah. Hal ini dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di wilayah Jawa Tengah, serta kembali menggairahkan dan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Kawasan industri Batang ini adalah produk pertama dari Undang-Undang Cipta Kerja, dengan harapan semua realisasi investasi dengan relokasi industri yang dibawa oleh BKPM terhadap Indonesia dan pemerintah menempatkan pertama di kawasan industri Batang. Dari Jawa Tengah, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. BAKN DPR RI mendorong adanya validasi data penerima subsidi agar program subsidi pemerintah tepat sasaran dan mendorong adanya perubahan pola pendistribusian subsidi yang langsung ke penerima atau keluarga prasejahtera, bukan melalui produknya. Ditemui saat kegiatan kunjungan spesifik BAKN DPR RI ke Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam rangka pengumpulan data distribusi subsidi energi BBM, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menyayangkan masih adanya keluhan dari nelayan penerima subsidi yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi di Kota Cirebon. Karena kita lihat kan ini masalah distribusi. Nah, seharusnya pemerintah daerahnya lebih peka lah. Makanya tadi saya tanyakan apakah wali kota dalam hal ini sudah pernah berkirim surat kepada BPH Migas atau ke Pertamina yang menyatakan bahwasanya dari 14 subsidi SPBU hanya 2 yang bersedia menjual premium. Wahyu mengungkapkan validasi data menjadi permasalahan klasik dalam program subsidi pemerintah. Ia mendorong stakeholders terkait agar pemerintah memiliki data penerima subsidi yang valid dan diperbaharui secara berkala. Penerima yang valid. Sebenarnya subsidi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh diperjualbelikan, contohnya kayak LPG 3 kilo. Seharusnya ada basis data penerima subsidi dulu, nah barang itu didistribusikan bukan diperjualbelikan. BAKN mengkaji rencana perubahan skema subsidi energi yang langsung ditujukan pada personal penerima subsidi bukan dalam bentuk barang. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah awasi pelaksanaan anggaran isolasi mandiri COVID-19 untuk mengantisipasi terjadinya fraud. Ditemui saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana mendorong anggaran isolasi mandiri dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kurang mampu yang benar-benar membutuhkan. Sri Meliana menilai bantuan isolasi mandiri bagi penderita COVID-19 dapat dilaksanakan, namun harus dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Nah, ini harusnya dipikirkan kembali juklaknya, Mas, dipikirkan kembali sehingga memang sampai kepada yang membutuhkan. Biaya ini perlu untuk yang membutuhkan, untuk yang bisa mengalah maka biaya ini nggak perlu, karena itu harus teliti sekali. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Nur Nadlifah mendorong perindustrian bantuan isolasi mandiri dilakukan dengan pengawasan ketat dan didukung data COVID-19 yang akurat. Karena ia menilai rentan terjadinya penyalahgunaan pada anggaran bantuan isolasi mandiri yang begitu besar. Menteri Kesehatan menyampaikan anggaran isolasi mandiri sebesar 479 miliar rupiah, diantaranya akan digunakan untuk memenuhi keperluan obat-obatan hingga vitamin. Kan soal bantuan terhadap isolasi mandiri ini bagus untuk membantu masyarakat kurang mampu yang memang harus mengalami isolasi mandiri. Tapi di satu sisi ini bisa menjadi peluang fraud yang luar biasa tinggi. Helmi dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 4 DPR RI mengkritisi program bantuan sapi Kementerian Pertanian karena spesifikasi sapi yang disalurkan di sejumlah daerah tidak sesuai yang ditentukan. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma menekankan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan pendistribusian program bantuan sapi harus memastikan sapi yang diberikan pada kelompok tani sesuai dengan kualifikasi sapi yang telah ditentukan. Selain itu, perlu adanya evaluasi secara keseluruhan untuk menemukan masalah dalam pengadaan dan distribusi bantuan sapi bagi para kelompok tani. Kalau misalnya itu kan 9 dapatnya, yang dapat cuma 2 atau 1, kurus-kurus lagi, yang hidup kurus lagi. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 4 DPR RI Salim Fahri meminta Kementan memberikan perhatian serius agar program bantuan sapi tepat sasaran. Selain itu, perlu ada proses secara hukum jika ada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan dalam program bantuan sapi. Memang bansos sapi yang jauh dari harapan kita, makanya kita minta tadi spek yang jelas. Agar apa? Agar pemerintah sudah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok di daerah, kalau sudah spek jelas, mana yang tidak jelas nanti ini bisa kita persoalkan kembali. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan memberikan program bantuan sapi indukan pada kelompok tani di sejumlah daerah di Indonesia sebagai salah satu upaya mempercepat peningkatan populasi sapi dalam negeri. Alfat dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Maroko. Salah satunya pembangunan sister provinsi antara Bali dan Marrakesh. Saat menerima Duta Besar Maroko untuk Indonesia di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma menilai pembentukan sister province tersebut sebagai upaya mendorong pemulihan pariwisata yang mengalami dampak paling besar akibat pandemi COVID-19, serta mengingat Indonesia dan Maroko memiliki destinasi pariwisata yang banyak. Kita banyak juga mengeksplor dari sisi bagaimana dalam kondisi pasca pandemi nanti bahwa tourism menjadi sektor dari dua negara ini yang menjadi potensi sangat besar. Di mana Maroko menjadi hub Indonesia untuk wisatawan Eropa yang mau ke Indonesia.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma meyakini sister province antara Bali dan Marrakesh bukan hal mustahil, mengingat saat ini ada kerjasama sister province antara Jakarta dengan kota Casablanca, Maroko, dan sister province antara Provinsi Vesbulmen, Maroko dengan Sumatera Barat. BKSAP DPR RI akan terus mengawal rencana kerjasama tersebut. Di samping itu juga, kita juga melihat bahwa kerjasama dengan Maroko ini ke depan betul-betul bisa banyak dan lebih lagi ditingkatkan. Kerjasama sister province antara Bali dengan Maroko selain di sektor pariwisata, juga didorong di bidang budaya, sektor perdagangan, dan pemberdayaan SDM khususnya pelayanan pariwisata atau hospitality industry. Hendra dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendukung secara penuh mata pembelajaran Pancasila dimasukkan kembali pada kurikulum pendidikan nasional. Karena peta jalan pendidikan nasional tidak hanya pada tingkatan visi pemerintah, melainkan juga harus diletakkan sebagai visi negara. Dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan, selama pandemi COVID-19, para siswa mengikuti pembelajaran secara daring, sehingga perlu peningkatan pendidikan secara akademis dan pendidikan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Sekarang mungkin jadi modifikasi supaya semua terakomodasi, jangan hanya di satu tafsir tunggal. Pancasila kan milik semuanya, bukan milik otoritas pemerintah saja. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi 10 DPR RI menerima masukan dari organisasi kepemudaan yang ada di Sumatera Barat yang menilai pentingnya mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan yang akan diajarkan di tiap sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan, masukan seperti itu perlu ditindaklanjuti demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Masyarakat, para pakar, dan sebagainya itu ya perlu didengar dan mereka berhak untuk memberikan tafsir terhadap Pancasila, tetapi diformulasikan menjadi nilai-nilai yang baik untuk kemudian diajarkan kepada anak didik. Ini saya kira esensinya itu. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pernah mengusulkan pada Kemendikbud agar pendidikan Pancasila dimasukkan ke kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Dari Sumatera Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, laporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.